sekarang kita akan membahas tentang bonds. Kita akan review lagi tentang bonds. Nah, untuk kali ini kita akan mengerjakan problem 10. Problem 10 ya. Nah, oke, untuk problem 10 itu dalam rangka menambah dana, Kapten AMC.com menjual obligasi senilai 12.500 Hong Kong dollar dan dibeli oleh PT Ironic pada 1 Januari 2018, di mana bunganya itu dibayarkan 1 Juni dan 1 Juli ya. Selama 5 tahun. Nah, suku bunga dari kupon dari obligasi ini adalah 8% per annum, sedangkan suku bunga pasarnya adalah 12%. Dengan menggunakan effective interest method. Pada 1 Januari 2020, Kapten AMC Co. mampu menebus 60% dari obligasi tersebut dengan kurs 96 dan sisanya akan ditebus pada saat maturity. Nah, kalau kayak gini samanya kayak biasa ya. Berarti kita cari dulu yang namanya M dulu. Nah, di sini kan M-nya udah dikasih tahu ya, nilai obligasinya itu adalah 12.500. Nah, setelah itu kita melihat juga di sini kita mencari market rate sama coupon rate. Nah, untuk market rate ini kita diberitahu market rate-nya itu adalah sebesar 12% ya. Sedangkan untuk coupon rate-nya itu 8%. Nah, selanjutnya itu diberitahu juga kalau misalnya N-nya itu N-nya sama dengan 5 tahun ya. Nah, tapi kan di sini dikasih tahu kalau misalnya dia itu semi annual ya, jadi market rate-nya kita bagi 2, coupon rate juga dibagi 2, khusus N-nya kita kali 2. Nah, di sini ketemu masing-masing 6%, 4%, dan 10 semester. Nah, ini data yang kita perlukan. Selanjutnya kita cari juga ya interestnya. Nah, interestnya gampang ya, berarti kita kali 12.500, kita langsung aja kali sama market rate-nya. Di sini market rate-nya itu 6, coupon rate ya, maaf ya, karena kita bunga itu berdasarkan coupon rate 4%. Nah, kalau udah ketemu ya, I-nya itu sebesar 500. Nah, setelah kita sudah ketahui ini, dari sini kita bisa lihat ya, kalau market rate sama coupon rate lebih besar, berarti ini kita ketemunya diskon. Nah, selanjutnya kita hitung PVIF dan PVIFA-nya. Untuk pertama kita hitung yang PVIF. Kalau untuk PVIF selalu dari nilai M-nya 12.500 kali dengan PVIF-nya sendiri. Nah, di soal itu dikasih tahu ya, kalau misalnya PVIF-nya itu kita lihat yang kita sesuaiin. Tadi kita hitung, berarti itu adalah PVIF. Nah, persentase di sini selalu menggunakan persentase market rate ya. Dimana market rate-nya itu 6% dan sebanyak N itu 10. Kita menggunakan 0,5839. Nah, untuk PVFA-nya
karena dia annuity, berarti kita harus menggunakan nilai dari interestnya, dimana interestnya itu yang tadi kita hitung 500. Kita kali sama, kita lihat dulu tabel juga di dalam soal. Itu di soal itu dikasih tahu PVFA-nya kita cari yang sama, 6% dengan 10. Itu ketemunya 7,36009. Nah, ini hasilnya kalian hitung. Kalau udah kalian ketemu hasilnya di sini 6.980. Di sini tuh 3.680. Kalian jumlah ketemunya 10.660. Nah, ini bonds carrying value-nya ya, atau bonds carrying value. Kita bandingin dengan M-nya. Nah, dimana M-nya itu yang kalian diketahui di soal 12.500. Berarti kita ketemu diskon ya. Nah, di sini kita ketemu diskon yaitu sebesar 1.840. Nah, berarti nanti nilai ini yang akan kita masukin ke dalam tabel untuk yang pertama, dan nilai akhir dari tabel itu harus 12.500. Dan nilainya itu akan bakal naik terus ya, dari 10.660 akan naik terus ke 12.500. Selanjutnya kita akan bikin tabelnya. Nah, kita bikin tabelnya dari angka ini ya. Nah, untuk pertama itu kita akan selalu buat namanya date. Nah, di sini kita harus bikin namanya date atau tanggal. Nah, di sini kita buat dulu di sini date. Selalu ya date pertama. Kedua itu interest to be paid. Interest expense. Amortization. Dan terakhir bonds carrying value. Nah, untuk tanggal selalu ya, dari pertama kita lihat, kita harus nulis tanggal dari yang transaksi pertama, itu 1 Januari 2018. Nah, kita selanjutnya akan naik setiap 6 bulan terus. Nah, dimana kalau dari sini, yang tadi saya bilang kalau N-nya 10, berarti di sini harus ada 11 tanggal. Jadi kita tulis 11 tanggal dari selanjutnya.
Nah, di sini kalau udah hitung kita ada 11 tanggal ya. Nah, selalu pertama kita isi dari bonds carrying value ya. Di sini 10, 660. Selalu kayak gini. Nah, untuk interest to be paid-nya kita selalu kali dengan atau nilainya itu sama dengan I ya, yang kalian tadi sudah hitung. Maka kita masukin di sini 500, 500, terusnya 500. Untuk tanggal yang pertama itu nggak perlu kalian isi 500 karena dia belum membayar bunga. Jadi di sini aja 500 terus. Nah, selanjutnya itu sama ya, dari bonds carrying value ini kalian kali dengan interest expense. Nah, di sini selalu ikutin market rate 6%. Jadi nanti dari 10.660 kalian kali 6%, di sini ketemu 640. Kalau sudah kalian amortisasi, selisih antara 500 dengan 640 itu adalah 140. Seperti yang saya bilang, kalau di sini nilai akhirnya itu akan sebesar M ya, 12.500. Nah, di sini kan nilainya semakin naik ya. Kalau nilainya semakin naik berarti di sini harus menambah. Jadi di sini tuh hasilnya adalah sebesar 10.800. Nah, berulang ya. Selanjutnya 10.800 kita kali 6%, 648. Nah, dari ini selisih kita ketemu 148. Baru sama ya, tetap ya kita tambah. Jadi 10 947. Nah, ini kan saya lanjutin. Nah, khusus untuk yang terakhir di sini pelakuannya beda. Nah, caranya itu adalah kita hitung dari bawah berapa hasilnya supaya 12.264. Nah, selisihnya di sini kita taruh di sini yaitu 236. Kalau sudah, baru kita selisihkan 500 ditambah 236 ya, karena di semuanya di sini ini tambah ini ketemu ini. Nah, berarti untuk mencari nilai di sini berarti kita harus 500 ditambah 236, di sini 736. Nah, ini adalah tabel amortisasinya. Jadi prosesnya selalu sama ya, selalu baik untuk yang diskon ataupun yang premium. Kalau yang diskon itu nilainya akan selalu naik. Kalau untuk yang premium itu nilainya akan semakin turun. Seperti itu. Nah, di sini jangan lupa prosesnya selalu berulang dan selalu sama. Oke, kalau udah selesai dibuat, kita akan membuat jurnal transaksinya. Nah, jurnal transaksinya itu biasanya kita sesuaikan aja dengan soal yang akan keluar di ujian, yaitu tanggal 1 Januari sama 1 Juli. Nah, di sini termasuk lebih mudah karena kita nggak perlu ngitung fraksi dari bulannya. Oke, kita akan masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama itu kan selalu sama ya, pasti selalu membuat penerbitan bonds. Nah, di sini membuat penerbitan bonds, di mana jurnal itu selalu sama, baik premium atau diskon, itu selalu kita nerima cash pada bonds payable. Selalu sama ya. Nah, angkanya didapat dari mana? Dari nilai bonds carrying value yang pertama kali itu ya, 10, 66. Untuk ini yang pertama. Nah, yang kedua itu pembayaran bunga ya. Kita masuk yang Juli 2018. Kita masuk yang pembayaran bunga pertama. Kalau kita membayar bunga itu kita harus memperhitungkan amortisasinya juga ya. Kalau kita bayar bunga udah pasti uang keluar ya di cash, jadi di kredit.
Nah selanjutnya sih sini pasti ada interest expense. Nah karena tadi nilai bonds payable-nya itu yang saya bilang untuk yang diskon selalu naik, maka di sini bonds itu harus kita tambah juga, itu naik juga di sini. Berarti di sini bonds bertambah atau naik di kredit. Berarti kalau misalnya nanti premium, dia bakalan di debit. Nah ini angka-angkanya tinggal kalian lihat dari tabel yang tadi saya sudah kalian buat. Tanggal 1 Juli itu interest to be paid itu selalu nilai cash ya. Di sini berarti 500. Interest expense kalian lihat di interest expense-nya 640. Dan nilai bonds payable-nya juga kalian lihat dari nilai bonds payable-nya, nilai amortisasi ya. Nah dimana nilai amortisasinya itu 140. Jadi itu aja ya untuk jurnalnya. Kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya itu langsung kita masuk ke jurnal yang 31 Desember 2018. Nah di 31 Desember ini hampir sama dengan yang tanggal 1 Juli. Perbedaan yang paling terlihat adalah kita nggak pakai cash ya, karena kita pembayaran 1 Januari. Kita jadi menggunakan interest payable sebagai pengganti cash. Nah, interest cash atau interest payable itu di kredit ya. Di sini interest payable. Nah, tadi sama di sini pasti interest expense. Di sini pasti bonds payable. Nah, karena bonds payable tadi selalu sama ya. Kalau dia bertambah terus berarti bonds payable harus kita tambah. Nah, nilainya dari mana? Kita lihat karena ini 31 Desember, kita harus lihat yang 31 Januari 2019 ya. Ya walaupun di sini 31 Desember kita harus nilainya yang 1 Januari 2019 karena dia yang perhitungannya sama. Di sini interest payable-nya selalu sama, nilainya sama kayak cash 500. Bonds payable-nya itu 148 ya. Sini 648. Kita lihat dari tabelnya. Semua bisa kalian lihat dari tabelnya. Nah, setelah ini baru kita masukin ke tanggal selanjutnya karena kalian lihat di tanggal 2020 itu ada penebusan bond ya. Nah, kalau ada jurnal penebusan bonds, pertama itu kita harus catat adalah pembayaran bunganya. Nah, karena di sini 1 Januari 2020. Nah, di 31 Desember 2019 kalian sudah mencatat interest payable. Boleh deh. Hah? Nah, karena di tanggal 31 kita sudah catat interest payable bukan cash, maka di sini kita langsung membayarnya aja. Jadi tinggal interest payable pada cash. Nah, ini sebesar 500 ya. Karena nilai interest payable sama cash itu sama. Nah, ini yang kita catat. Nah, selanjutnya itu baru jurnal penebusannya. Kalau jurnal penebusannya itu kita catat juga tanggal yang sama ya. Nah, kalau untuk penebusannya itu jurnalnya selalu sama ya. Nggak selalu sama, cuma bonds payable itu sudah pasti di debit karena berkurang ya. Terus kita bayar pasti menggunakan cash. Nah, di sini kita belum tahu ya dia loss atau gain. Nah, cara menilai cashnya itu gampang. Kalau nilai cash itu kita selalu hitungnya 12.500 ya. Pokoknya kalau cash itu nggak pernah berhubungan sama bonds carrying value, jadi kalian lihat yang nilai 12.500 nya aja karena dilunasinya sebesar 60% ya. Jadi kalian kali 60% saja. Jangan lupain ada kurs 96%.
Ini untuk nilai cashnya. Nah, berbeda sama nilai bonds payable-nya ya. Kalau bonds payable tuh harus selalu ngelihat yang namanya bonds carrying value. Nah, di situ bonds carrying value-nya adalah 11.271. Itu yang kali sama 60% pelunasannya. Tanpa kurs ya. Karena kurs cuma berpengaruh pada cash. Nah, kalau sudah kalian akan ketemu nilainya di sini untuk masing-masing itu adalah 720 dan 6.762. Di sini kalian masukin 6.762, di sini 7.200. Nah, selisihnya debit kurang ya, jadi loss on redemption nih. Ini sebesar selisihnya itu 438. Nah, ini jurnalnya ya. Jadi kita akan lanjut lagi ke transaksi yang selanjutnya. Jadi setelah kita membuat jurnal pelunasan, jangan lupa kalau nilai bonds payable kalian itu semuanya sisa yang belum dilunasin. Jadi kalau misalnya tadi dilunasin 60%, berarti sekarang semua angka di tabel kalian kali sama 40%. Yang didapat dari 100% dikurang sama 60% yang tadi kalian lunasin. Jadi kalian semua angka di tabel, semua angka itu kita kali sama 40%. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke tanggal selanjutnya ya, tanggal 2021, di mana 1 Januari 2021. Ini karena sama ya, karena kita di tanggal 31 Desember 2020 sudah buat jurnal penyesuaian, jadi kita tinggal bayar interest payable-nya aja. Nah, interest payable itu kita bayar berarti di kredit debit dengan cash sebesar selalu sama ya 500. Tapi ingat, di sini bukan 500, tersisa tinggal 40% ya, berarti 500 kali 40%. Itu bakalan ketemu sama nilainya yaitu 200. Jadi ingat ya, setelah tanggal pelunasan sebagian, nilainya akan berubah menjadi sisanya. Nah, selanjutnya itu kita hitung yang 1 Juli 2021. Ini sama ya, kita lihat di tabel aja. 1 Juli 2021. Nah, interest expense pasti di kredit debit selalu. Nah, sini pada cash ya, karena kita langsung bayar ya, karena tanggalnya sesuai. Nah, di sini bonds payable ingat ya, selalu bertambah karena premium, karena discount, sorry. Jadi kita harus catat di sini bonds payable-nya selalu bertambah. Nah, interest expense itu semua kalian lihat di tabel tanggal 1 Juli 2021. Nah, cashnya 500, tapi kalian 40% jadi 200. Nah, nilai bonds payable-nya itu di situ kalau kalian lihat sesuai dengan nilai amortisasi 198 ya. 198 kalian kali 40% karena sisanya 40%. Nah, itu ketemu hasilnya 79. Dan yang terakhir itu interest expense, itu nilainya itu interest expense 698 kalian kali 40%, jadi tinggal 2 79. Jadi ingat ya, nilai yang di sini semua itu sudah dikali 40%, dikali 40% karena ada pelunasan. Nah, selanjutnya itu kita akan buat jurnal yang terakhir 31 Desember 2021. Nah, 31 Desember 2021 sama ya, di sini selalu interest expense. Karena tanggalnya ini nggak sama tanggal pembayaran bunga, jadi kita nggak bisa pakai cash tapi pakai interest payable. Di sini pakai bonds payable selalu ya, karena di sini premium dia selalu bertambah, diskon selalu bertambah. Di sini interest expense kalian catat sebenarnya 40% semua. Nah, kita lihatnya itu yang refer pada 1 Januari 2022. Nah, dimana 500 cashnya itu kalian catat 200 saja.
Terus bonds payable itu kalian catat sebesar amortisasi ya 210 kalian kali 40%, tinggalnya sebesar 84 ya. Nah terus yang interest expense itu baru kalian catat 284. Bisa kalian tambah dari 84 tambah 200 atau kalian hitung dari 710 kalian kali 40%. Nah itu yang jurnalnya. Ini untuk yang tahun 2021. Nah yang terakhir itu baru kita kerjain yang tahun 2000. Kita itu langsung yang tanggal 2023 yang pada saat pelunasan terakhir ya. Terakhir sama ya, setiap pelunasan bonds kita harus buat namanya jurnal pelunasan jurnal pembayaran bunga. Nah di sini 1 Januari 2023 yang terakhir ya. Nah karena dia Januari berarti dia cuma melunasi interest payable yang ada yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, jadi 2022 ini kita buat ya jurnal penyesuaian. Nah, itu kan tinggal tersisa interest payable. Makanya kita di sini interest payable doang pada cash. Nah, di sini tuh sebesar nilainya yaitu dapat dari sama ya, selalu sama nih, dapat dari 500 yang dikali sama 40%. Nah, nilai cash itu kan selalu 500. Nah, di sini sisanya 40%, di sini jadi 200. Nah, oke, setelah selesai baru kita buat jurnal penulisannya ya. Jurnal penulisan selalu sama, yaitu karena kita melunasi bonds, berarti bonds payable di debit, terus cashnya di kredit. Nah, ini sebesar berapa? Ini sisanya aja. Nah, di sini karena nilai bonds payable-nya itu sama dengan terakhir itu kan 12.500 ya, sama dengan M ya, terus nilai cash itu juga sama dengan M, jadi dua-duanya tuh 12.500 terus kali sama 40%. Nah di sini kalian kali 40%. Nah di sini karena cashnya nggak punya rate ya, jadi langsung aja kalian hitung. Di sini kalian ketemu nanti hasilnya 5.000. Kita masukin 5.000. Debit kredit sama karena nilainya sama. Karena di akhir nilai BP 12.500, nilai M 12.500, jadi mereka sama. Ditambah nggak ada kurs di sini. Oke, jadi itu jurnalnya. Nah, sekian itu adalah pembelajaran tentang bonds payable. Ini adalah soal yang bakalan jenis soal yang akan keluar untuk OTS nanti. Kalian jangan lupa untuk terus belajar ya, jangan lupa juga buat ngerjain soal-soal tesnya. Oke, sekian dan terima kasih.